Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya untuk membahas tentang dampak perubahan sosial. Kalau di video kemarin kita membahas tentang umumnya, baik dari pengertian, kemudian pengertian perubahan, kemudian faktor perubahan, ciri perubahan, dan bentuk perubahan sosial. Kali ini marilah kita bahas tentang dampak perubahan. Sebelum kita membahas dampak perubahan lebih lanjut, kita kilas balik dulu bahwa pembahasan materi perubahan sosial telah dibahas pada waktu yang sebelumnya, yaitu dari pengertian ciri sampai pada bentuk-bentuk dan teori perubahan. Maka di video kali ini akan membahas tentang dampak perubahan sosial yang ada dua, meliputi dampak positif maupun dampak negatif. Perubahan sosial apa dan bagaimanapun pasti menimbulkan dampak tertentu, baik terhadap individu maupun masyarakat. Nah, dampak tersebut bisa bersifat positif sehingga membawa kemajuan atau progres dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun, ada kalanya cenderung negatif hingga mengakibatkan kemunduran atau regres atau turunnya sendi kehidupan masyarakat. Bagaimana dampak positif negatif perubahan sosial? Mari simak video berikut ini. Dampak perubahan sosial. Yang dimaksudkan apa? Dampak perubahan sosial itu akibat yang terjadi atau yang ditimbulkan setelah terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Dampak perubahan sosial ada dua, ya. Tadi dampak positif dan dampak negatif. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas dampak positif dari perubahan sosial. Kemudian nanti video berikutnya kita akan membahas dampak negatif perubahan sosial. Oke, mari kita lihat atau kita simak dampak positif perubahan sosial. Yang pertama, dampak positif perubahan itu terjadinya integrasi sosial. Nah, dalam perubahan sosial di masyarakat perlu diikuti adanya penyesuaian, baik unsur masyarakat maupun unsur baru. Jadi unsur masyarakat yang ada dan unsur baru. Hal ini sering disebut sebagai integrasi sosial. Dari contoh gambar ada dua. Yang di atas adalah gambar satu, adalah contoh integrasi antara beberapa kepala negara yang telah menghasilkan suatu kesepakatan untuk kepentingan bersama. Dengan simbolis mereka saling memegang tangan masing-masing untuk menunjukkan terjadinya integrasi dari beberapa negara melalui perwakilan para kepala negara. Kemudian contoh yang kedua yaitu terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Maka di situ terjadi integrasi di antara pemuda Indonesia, di antara suku bangsa Indonesia, di antara negara kita yang terdiri dari berbagai pulau, suku, adat, istiadat yang berbeda-beda, menyatu mengadakan integrasi
dalam memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, dampak positif dari perubahan sosial, yaitu munculnya nilai dan norma baru. Nah, ini seiring bergulirnya perubahan sosial, kebutuhan manusia pun semakin kompleks dan beragam. Nah, ada kalanya nilai dan norma tertentu dirasakan telah usang atau tak lagi mampu mengakomodir kebutuhan manusia tersebut. Nah, dalam keadaan seperti ini, perubahan sosial dapat mendorong munculnya nilai maupun norma baru yang dianggap lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Kita lihat, kita tengok kasus-kasus yang sekarang ini di tahun 2020 ya sampai dengan 2021, hampir 2 tahun terjadi perubahan dalam bidang kehidupan, terutama setelah merebaknya masa pandemi COVID-19. Maka di situ terjadi atau munculnya nilai norma baru, terutama nilai norma baru saat individu itu berhubungan dengan individu lain. Contoh di dalam gambar 1, itu individu satu dengan yang lain ketemu di saat sebelum masa pandemi, saling berjabat tangan tanpa masker, kemudian cium tangan. Berbeda dengan gambar 2, pada gambar 2, dua orang sahabat ketemu, mereka saling memakai masker, tidak berjabatan atau berpelukan, tapi cukup melambaikan tangan, sudah menunjukkan suatu penghormatan atau keakraban. Itu nilai dan norma baru yang muncul di masa pandemi. Yang ketiga, dampak positif yang ketiga yaitu adanya struktur dan hubungan sosial baru. Nah, ini berkait dengan ketika kita masa sebelum kemerdekaan dan sejak kemerdekaan. Mau tidak mau ada struktur dan hubungan sosial baru dalam masyarakat. Yang pertama, masa penjajahan, kita mengenal struktur masyarakat dalam masa penjajahan dan struktur masyarakat di dalam masa kemerdekaan akan berbeda. Siapa yang berkuasa, siapa yang memegang pucuk pimpinan. Nah, di dalam struktur masyarakat yang baru, dalam masyarakat penjajahan merdeka, jelas-jelas sudah berbeda. Karena untuk ketika kita sudah merdeka, yang berkuasa adalah pribumi. Sedangkan masa penjajahan, mau tidak mau yang menjadi penguasa adalah para penjajah dari negeri Belanda. Demikian juga terjadi perubahan masyarakat agraris menjadi industri. Maka terbentuk struktur sosial baru. Ada kelompok masyarakat yang bekerja di sektor industri, ada kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang berpedagang, ada yang struktur masyarakat berkelompok dalam bidang menyewakan sebuah kontrakan atau kos. Yang ketiga, dampak positifnya yaitu terjadinya diferensiasi struktural. Nah, di dalam struktur kekuasaan atau struktur masyarakat atau lembaga-lembaga yang ada, di sana terjadi diferensiasi. Ya, berbeda kekuasaan atau berbeda kewenangan, tetapi mereka adalah sebagai suatu keseimbangan. Setelah perubahan, maka terjadi berkembangnya lembaga sosial baru, sehingga lebih memungkinkan anggota masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang kian kompleks. Dengan demikian, diharapkan fungsi pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan agar kita lebih baik, bukan justru malah lebih menurun atau memburuk. Sama ketika masa penjajahan, kita berharap menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk ketika di masa kemerdekaan.
Lanjut yang kelima, munculnya budaya ilmiah. Budaya ilmiah merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, secara umum, budaya ilmiah atau scientific culture bermakna bahwa setiap penjelasan gejala sosial maupun non-sosial haruslah dilakukan dengan mengacu pada deskripsi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itulah sebabnya observasi, penelitian, maupun penalaran mesti dilakukan secara tepat. Agar apa? Agar bisa berfungsi sebagai sarana pencarian pengetahuan ilmiah. Ya, dalam menggalakkan itu, pemerintah mengadakan berbagai kegiatan. Contohnya diantaranya lomba karya ilmiah, budaya, tingkat remaja, tingkat dewasa, dan tingkat umum untuk orang-orang yang sudah dewasa lebih lanjut. Kesadaran dan partisipasi politik yang semakin tinggi. Nah, setelah perubahan sosial itu ternyata masyarakat justru tidak semakin tidak peduli, tapi malah semakin peduli terhadap partisipasi politik. Secara umum, partisipasi politik dapat dimaknai sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, baik itu dipilih maupun memilih pemimpin pemerintahan. Bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, dan juga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Contoh, jadi pengurus partai politik, kemudian aktif gunakan hak suaranya ketika terjadi pemilihan umum, entah itu pilkada atau pilihan pucuk pemimpin negara atau presiden atau wakil rakyat. Nah, bisa juga untuk mengurangi kebijakan pemerintah, warga negara bisa menggunakan haknya dengan cara mengembangkan pendapat di muka umum, yaitu dengan demonstrasi. Nah, dengan saluran demonstrasi, meskipun tidak diakomodir oleh partai politik, maka mereka menggunakan hak bersuaranya dengan cara di muka umum, dengan cara di demo. Akhirnya apa? Dengan demo itu suaranya akan didengar oleh pemerintah, dan dampaknya akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi, kemudian terbukanya peluang mobilitas. Dampak positif yang H. Nah, terbukanya peluang mobilitas sosial ini biasanya dipengaruhi oleh bidang pendidikan formal. Pendidikan formal yang tinggi dan tersedianya lapangan kerja di sektor industri membuka kesempatan luas bagi individu untuk ambisius. Ambisius apa? Ambisius untuk melakukan perbaikan taraf hidup. Namun, hambatan untuk melakukan mobilitas sosial pun nyaris sirna sepenuhnya. Karena apa? Karena mobilitas semakin terbuka, sehingga semakin terbukanya kesempatan untuk mengadakan mobilitas sosial pada semua strata, baik orang yang dari strata kalangan bawah maupun strata kalangan atas. Sepanjang menguasai iptek tadi, memiliki pendidikan formal yang tinggi, maka mereka akan bebas melakukan mobilitas sosial. Bahkan juga mobilitas geografik juga bisa dilakukan dengan perubahan sosial di berbagai bidang, terutama bidang iptek. Bisa melakukan gerak mobilitas sosial geografik, pindah ke suatu tempat mudah
adanya alat transportasi, atau yang dari pendidikan tinggi dari desa kemudian pindah ke kota untuk mengejar apa yang diimpikan demi melakukan mobilitas sosial yang lebih baik. Pada gambar dicontohkan di situ, ya, bagi anak tangga orang di bawah, ada yang tengah, ada yang atas. Pada gambar satunya, gambar dua, itu berbagai orang untuk menyalurkan mobilitasnya, saluran mobilitasnya. Ada yang jadi seniman, ada yang dari birokrat, ada yang dari rakyat biasa, dan lain-lain. Kemudian, nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak positif dari perubahan sosial itu meliputi 8 poin. Yang pertama, integrasi sosial terjadi atau melahirkan kondisi kehidupan yang integratif. Di dalam contoh tadi di atas, kenapa terjadi integrasi? Ketika setelah memproklamasi kemerdekaan, jelas ya, tanpa integrasi tidak mungkin kita bisa menyatakan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, dan positif yang kedua, yaitu memiliki nilai dan norma sosial baru. Nilai norma sosial baru akan dimiliki setelah perubahan. Yang ketiga, adanya struktur dan hubungan sosial baru yang memiliki peranata sosial baru. Kemudian yang keempat, terjadinya diferensiasi struktural. Dalam struktural itu ada diferensiasi, ya, mungkin sama kedudukannya, berbeda tingkat ekonominya. Mungkin berbeda kedudukannya, tapi sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Di diferensiasi itu terjadi perbedaan yang horizontal. Nah, kalau yang terjadi perbedaan secara vertikal itu namanya stratifikasi sosial yang mengenal tingkatan. Sedangkan dalam diferensiasi itu tidak mengenal tingkatan. Karena apa? Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam pemerintahan, apalagi di hadapan hukum. Kemudian yang kelima, munculnya budaya ilmiah. Jadi sesuatu yang ada berkembang itu dasarnya adalah ilmiah. Karena apa? Diadakan penelitian, ada data, pengolahan data, tujuannya untuk mencari kebenaran. Dan kebenaran ini harus bisa bertanggung jawabkan ketika ada prosedur-prosedurnya, yaitu dengan prosedur-prosedur yang bersifat ilmiah. Yang keenam, meningkatnya penguasaan iltek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam kondisi yang demikian, orang-orang yang menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cepat bisa menyelesaikan. Saya yakin di antara kita pasti bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau sudah bisa mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak lain bukan kita adalah akan memperbaiki pola kehidupan kita atau standar kehidupan kita. Kita berharap tidak mungkin semakin menurun, tetapi berharap akan semakin membaik. Kemudian yang ketujuh, kesadaran dan partisipasi politik yang semakin tinggi. Ternyata adanya perubahan sosial itu bukan menyebabkan orang menjadi apatis terhadap partisipasi politik, tapi justru sebaliknya, orang menjadi sadar bahwa dia punya hak harus digunakan, terutama hak bersuara atau hak untuk dipilih harus digunakan. Kemudian yang kedelapan,
Dampak positifnya yaitu terbukanya peluang mobilitas. Jadi mobilitas sosial baik horizontal, vertikal maupun geografik itu sangat terbuka lebar bagi siapapun tanpa perbedaan. Siapa yang bisa melakukan penyesuaian, dialah yang akan melakukan mobilitas lebih cepat. Siapa yang tidak bisa melakukan penyesuaian, dialah yang akan terganjal mobilitasnya karena tidak bisa menyesuaikan. Oke, singkat cerita dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dampak positif perubahan sosial yaitu terjadi peningkatan kualitatif peradaban dan taraf hidup masyarakat sesuai dengan gambaran mengenai kehidupan bersama yang lebih baik. Jadi gambaran kehidupan yang lebih baik. Intinya dampak positif itu dampak yang membawa kebaikan dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat. Oke, itu antara lain materi tentang dampak positif sosial. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa pada pokok bahasa berikutnya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe karena gratis, kemudian komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Selamat untuk semuanya. Sampai ketemu pada pokok bahasan berikutnya yaitu dampak negatif perubahan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.